Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Matematika. Di video yang pertama ini, saya akan membahas tentang bab kaidah pencacahan Matematika Wajib kelas 12 tentang aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini, Anggi akan membeli 2 buku fisika, 3 buku biologi, dan juga 5 buku kimia. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan Anggi untuk membeli sebuah buku? Yang ditanyakan adalah membeli sebuah buku. Nah, di sini berarti ada 2 buku fisika. Berarti ada fisika yang pertama, kemudian fisika yang kedua, kemudian ada juga buku biologi yang pertama, buku biologi kedua, biologi ketiga, kemudian ada 5 buku kimia, berarti kimia yang pertama, kimia yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan juga yang kelima. Nah, seperti ini. Berarti ada berapa pilihan Anggi untuk membeli sebuah buku? Berarti kita bisa menjumlahkannya gitu ya. Di sini ada berapa di sini? Ada 10. Maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Jadi seperti itu. Cukup kita jumlahkan saja semuanya. Berarti di sini ada 2 buku fisika ditambah 3 buku biologi, ditambah 5 buku kimia, maka jawabannya adalah 10 cara atau 10 kemungkinan. Seperti ini. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Kevin berencana pergi ke sebuah pesta menggunakan baju, celana, dan juga topi. Pertanyaannya, berapa banyak cara Kevin untuk berpakaian jika di lemari terdapat A, 3 baju dan juga 2 celana. Berarti yang A di sini ada baju pertama, baju kedua, baju ketiga. Kemudian ada celana yang pertama, celana yang kedua. Ketika berpakaian pasti menggunakan baju dan juga celana gitu ya. Nah, di sini pasangannya berarti bisa B1 dengan C1. Nah, seperti ini. Bisa juga B1 dengan C2. Seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan B2 C1 seperti ini. Bisa juga B2 C2 seperti ini. Oke, kemudian bisa juga kita menggunakan B3 C1. Kemudian bisa juga B3 C2. Nah, seperti ini. Jadi, di sini ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 cara. Jika banyak, misalkan bajunya ada 10, celananya ada 5. Tidak mungkin kita menggunakan cara manual seperti ini. Maka caranya kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk lebih mudahnya. Berarti kita bisa menggunakan aturan perkalian. Jadi cukup kita kalikan saja. Di sini ada berapa baju? Ada 3 baju dikalikan ada berapa celana? 2 celana. Maka jawabannya adalah 6 cara. Jadi lebih mudah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan aturan perkalian. Nah, contoh yang B. Di sini ada 2 baju, berarti ada baju yang pertama, baju yang kedua. Kemudian ada 4 celana, berarti celana 1, celana 2, celana 3, celana 4. Kemudian ada 3 topi, berarti topi 1, topi 2, dan topi yang ketiga. Pasangannya, di sini kalimatnya adalah menggunakan baju, celana, dan juga topi, berarti digunakan secara bersama-sama. Berarti kemungkinannya bisa B1, C1, T1. Berarti B1, C1, T1. Bisa juga B1, C1, T2. Oh, berarti B1, C1, T2. Bisa juga B1, C1, T3. Berarti B1, C1, T3. Nah, seperti itu polanya. Kemudian bisa juga B1 dengan C2. B1, C2 berarti C2 dengan T1. Berarti B1, C2, T1. Kemudian bisa juga dengan yang ini. Berarti B1, C2, T2. Kemudian B1, C2, T3. B1, C2,
T3. Oke, bisa dipahami ya. Berarti di sini ada banyak kemungkinan. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk lebih mudahnya. Atau kita juga bisa mencari polanya. Polanya seperti ini. Ketika B1C1 ada berapa? Ada 3. Maka ketika B1 dan C2 juga ada 3. Seperti ini. Berarti di sini 3, C2 juga 3, maka B1 dengan C3 juga ada 3. B1 dengan C4 juga ada 3, maka angka 3-nya 4 kali, berarti 3 dikali 4. Berarti 12. Ada B1, ada B2, maka 3 kali 4, 2 kali, berarti dikali 2. Seperti itu. Jadi kita juga bisa menggunakan aturan perkalian atau mencari polanya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan aturan perkalian, seperti ini. Nah, sama seperti yang ini. Cukup kita kalikan saja. Berarti di sini ada berapa baju? 2 baju dikalikan dengan di sini ada 4 celana dikali 4 dikali dengan di sini ada berapa topi? 3 topi, maka 2 kali 4 kali 3. Berarti jawabannya adalah 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Berarti 24 cara atau kemungkinan gitu ya. Jadi ini sama saja gitu ya. Oke, cukup mudah ya. Jadi bisa dilihat polanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya seperti ini. Gilang akan pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Jika dari kota A ke kota B ada 3 rute dan dari kota B ke kota C ada 5 rute. Dibuat ilustrasinya dulu. Di sini ada kota A. Nah, di sini ada kota B. Nah, di sini ada kota C. Dari kota A ke kota B ada 3 rute. Nah, berarti dari sini ke sini ada 3 rute. Seperti ini. Kemudian dari kota B ke kota C ada 5 rute. Berarti di sini ada 5 rute. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rute. Di sini saya misalkan rute 1, rute 2, rute 3, rute 4, rute 5, rute 6, rute 7, rute 8. Gini ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara Gilang pergi dari kota A ke kota C? Berarti melalui kota B ya. Berarti kalau misalkan dari A ke C, dari A ke B dulu kita buat misalkan lewat jalur 1 atau rute 1. Berarti ketika lewat rute 1 bisa juga kemudian lewat rute 4. Jadi lewat jalur yang atas sendiri. Berarti dari A ke B lewat 1, B ke C lewat 4. Berarti kemungkinannya bisa 1, 4. Jalur 1 sama jalur 4. Kemudian bisa juga jalur 1 dengan jalur 5. Bisa juga jalur 1 dengan jalur 6. Jalur 1 dengan jalur 7. Dan jalur 1 dengan jalur ke 8. Nah, di sini ada berapa cara? Ada 5 cara. Bagaimana jika lewat jalur 2? Maka bisa jalur 2, jalur 4, jalur 2, jalur 5, jalur 2, jalur 6, jalur 2, jalur 7, dan jalur 2, jalur 8. Jika kita manual seperti ini. Kalau misalkan lewat jalur atau rute yang ketiga, maka bisa rute 3 dengan 4 ya. Rute 3 dengan 4, kemudian rute 3 dengan 5, rute 3 dengan 6, rute 3 dengan rute 7, dan rute 3 dengan rute ke 8. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Nah, di sini berarti ada berapa kemungkinan? Ada 15 kemungkinan. Nah, kalau misalkan rutenya ada banyak, tidak mungkin kita buat manual seperti ini. Oke ya. Nah, kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk lebih mudahnya. Jadi di sini pun kita bisa menggunakan aturan perkalian. Soalnya ini sama kayak soal sebelumnya ya, yang baju, celana, dan topi gitu ya. Nah, aturan perkalian cukup kita kalikan dari A ke B ada 3 rute, dari B ke C ada 5 rute, berarti 3 dikali 5. Berarti ada 15 cara atau 15 kemungkinan. Seperti ini. Cukup mudah ya. Soal-soal seperti ini bisa menggunakan kalimat kota atau bis
bisa juga menggunakan bis gitu ya, jadi sama saja gitu. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Nah, berikutnya seperti ini soalnya. Gilang akan pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Jika dari kota A ke kota B ada 3 rute, dan dari kota B ke kota C ada 5 rute. Berarti sama kayak soal sebelumnya ya, hampir mirip. Berarti kita buat ilustrasinya dulu. Di sini kota A, di sini kota B, di sini kota C. Nah, seperti ini. Dari kota A ke kota B ada 3 rute, seperti ini. Dari kota B ke kota C ada 5 rute, seperti ini. Oke. Nah, saya misalkan tadi ini rute 1, rute 2, rute 3, rute 4, rute 5, rute 6, rute 7, rute 8 gini ya. Nah, di sini dilihat dulu pertanyaannya, berapa banyak cara Gilang pergi dari kota A ke kota C? Berarti kita kerjakan dulu yang pergi dari kota A ke kota C. Berarti dari kota A ke kota C melalui kota B ya. Berarti dari A ke B itu ada berapa cara? Ada 3 cara. Dari B ke C ada berapa cara? Ada 5. Berarti sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan. Berarti 3 dikali 5. Kemudian Gilang akan kembali ke kota A. Berarti dari kota C akan kembali ke kota A seperti ini. Oke. Tapi ada syaratnya, yaitu rutenya harus berbeda. Berarti rutenya itu harus berbeda dengan rute yang berangkat tadi. Bisa dipahami ya? Caranya seperti apa? Kita misalkan ketika berangkat dari kota A ke kota B itu lewat rute 1. Maka rute 1 tidak boleh dipakai untuk jalur pulang, gitu ya. Berarti saya coret. Nah, dari kota B ke kota C, saya misalkan pakai rute 4. Maka rute 4 tidak boleh dipakai lagi untuk pulang. Sehingga ketika pulang ada berapa cara? Dari kota C ke kota B ada berapa cara? Ada 4 cara gitu ya. Berarti ada, karena ada rute 5, rute 6, rute 7, rute 8. Berarti ada 4 cara. Berarti langsung kita kalikan dengan 4. Kemudian dikali lagi dengan dari kota B ke kota A. Ada berapa cara atau ada berapa rute? Sisanya ada 2 ya. Berarti kita kalikan dengan 2 gitu ya. Berarti 5 kali 4 20 kali 6 120 ya. Berarti 120 cara. Seperti itu ya. Cukup mudah ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti ini agak panjang. Gilang akan pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Sama seperti sebelumnya ya. Jika dari kota A ke kota B ada 3 rute, kita buat ilustrasinya dulu gambarnya. Dari kota A ke kota B, seperti ini. Ada 3 rute, berarti seperti ini. Kemudian dari kota B ke kota C ada 5 rute. Berarti ini kota C, ada 5 rute. Nah, seperti ini mungkin 5 rute ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, saya buat di sini rute 1, rute 2, rute 3, rute 4, rute 5, rute 6, rute 7, rute ke-8. Ini ya. Nah, pertanyaannya apa? Berapa banyak cara Gilang pergi dari kota A ke kota C? Berarti dari kota A ke kota C. Sama seperti sebelumnya, lewat B dulu. Berarti dari A ke B ada berapa cara? Dari A ke B ada 3 cara. Oke, dikalikan dengan B ke C ada berapa cara? Ada 5 cara. Nah, kemudian dikalikan dengan, kita lanjutkan, kemudian kembali ke kota A. Berarti kembali ke kota A sama seperti soal sebelumnya, dengan syarat rute yang berbeda, sama gitu ya, sama seperti soal sebelumnya. Berarti kalau misalkan kembali ke kota A, ada syaratnya yaitu rute berbeda. Berarti kita misalkan gitu ya. Kita misalkan ketika dari kota A ke kota B saat berangkat itu lewat rute 1. Maka rute 1 tidak boleh dipakai lagi. Kemudian dari kota B ke kota C,
kita misalkan lewat rute 4. Berarti rute 4 tidak boleh dipakai lagi. Seperti itu ya. Berarti dari kota C ke kota B sisa 4 rute, dari B ke A sisa 2 rute saat pulang. Tapi ada kalimat ini, ada kalimat tambahannya pertanyaannya. Tiba-tiba ada 2 rute yang rusak saat rute pulang dari kota C ke kota B. Artinya saat pulang dari C ke B ada 2 rute yang rusak. Nah, 2 rute yang rusak ini yang mana? Kita misalkan aja gitu ya. Saya misalkan yang rusak itu rute 7 sama rute ke-8. Artinya ketika pulang dari kota C menuju kota B, ini dari kota C menuju kota B, saat pulang sisa berapa rute? Hanya rute 5 dan rute 6, berarti sisa 2 rute. Berarti kita kali dengan 2. Bisa dipahami ya? Itu ya. Kemudian dari kota B ke kota A saat pulang sisa berapa rute? Berarti 2 rute ya, rute 2 dan rute 3, berarti 2 rute. Nah, berarti kita kalikan dengan 2 lagi. Nah, berarti 3 kali 5, 15, gitu ya. Dikali 4 berarti berapa? 60. Berarti di sini ada 60 cara atau 60 kemungkinan. Nah, soal-soal seperti ini nih sering keluar ya, baik di LKS atau di ujian gurunya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini soal terakhir gitu ya. Andi akan pergi dari kota A menuju kota C. Bisa dilihat gambarnya, dari kota A menuju kota C melalui rute yang tersedia seperti di gambar ya. Pertanyaannya, berapa banyak cara Andi pergi dari kota A ke kota C? Berarti dari kota A ke kota C seperti ini. Oke gitu ya. Nah, berarti di sini ada 2 kemungkinan gitu ya. Bisa lewat jalur atas, bisa juga lewat jalur bawah. Pokoknya dari A menuju C gitu ya. Pokoknya dari A menuju C. Kalau misalkan lewat jalur atas, jadi kalau misalkan lewat jalur yang atas gitu ya. Jalur yang atas berarti dari kota A menuju kota B ada berapa cara? Ada 2 cara. Dari kota B menuju kota C ada berapa cara? 3 cara atau 3 rute. Berarti cukup kita kalikan sama seperti soal sebelumnya. Berarti 2 dikalikan dengan 3, berarti ada 6 cara atau 6 kemungkinan. Bisa dipahami ya? Itu. Nah, kemudian ketika lewat jalur bawah, seperti ini, dari A ke D ada berapa rute? Ada 3 rute. Dari D ke C ada berapa rute? Ada 4 yaitu ya. Berarti 3 dikali 4, berarti ada 12 cara. Bisa dipahami ya? Nah, di sini berarti kan kemungkinan pertama lewat jalur atas ada 6 cara. Kemudian lewat jalur bawah ada 12 cara. Berarti caranya adalah kita jumlah, bukan dikalikan ya. Karena kan yang atas sudah sendiri, yang bawah sudah sendiri, beda-beda gitu ya. Jadi ada kemungkinan 1, kemungkinan 2. Kemungkinan 1 itu yang jalur atas, kemungkinan 2 itu jalur bawah. Gitu ya. Nah, dari sini cukup kita jumlahkan gitu ya, bukan dikali ya. Berarti kita jumlahkan kemungkinannya, berarti ada 6 cara sama 12 cara, berarti totalnya ada 18 cara. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau request materi, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.